Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat yang saya muliakan, untuk akhir-akhir ini ya memang banyak berita yang beredar mengenai kasus yang bernuansa asusila yang dilakukan oleh para pendidik, yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai dan sebagainya, yang itu bermuara di lembaga pendidikan, baik itu lembaga yang formal maupun lembaga yang non formal seperti pesantren dan seperti TPQ, sehingga sedikit banyak juga berpengaruh ya kepada gelar kiai yang memang itu memang gelar masyarakat untuk diberikan kepada orang yang memang tokoh masyarakat, tokoh agama yang luas ilmu agamanya. Namun sekarang gelar itu mulai tercemar gara-gara memang sedikit banyak kiai-kiai yang terlibat dalam kasus seperti ini. Kemudian guru pendidik juga akhir-akhir ini disorot ya gara-gara terciduk maupun terlibat kasus asusila, pencabulan dan lain sebagainya. Belum lagi ustadz di TPQ ya, di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang itu harusnya mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, malah menodai anak didiknya. Jadi ini memang tantangan baru bagi kita semua, apalagi kita yang berprofesi sebagai pendidik, juga PR negara, pemerintah, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tantangan kepada orang tua juga, bahwa zaman ini semakin tidak karu-karuan ya. Kita belum berhenti di persoalan korupsi, kita juga belum berhenti di persoalan intoleran, kita juga belum berhenti di persoalan isu-isu ekstremis dan radikalis. Jadi perlu kiranya dari negara atau dari kementerian atau dari lingkup pendidikan itu menggagas ya sebuah model pendidikan yang itu bernuansa untuk menguatkan karakter pendidik dan juga melindungi anak didik itu. Jadi kalau sekarang sudah ada model pendidikan anti korupsi ya, ada model pendidikan toleran, ada model pendidikan multi religius ya, ada pendidikan budaya religi juga ada, kemudian ada pendidikan karakter, ada juga pendidikan anti radikal ya, yang dijabarkan dengan pendidikan damai. Nah, mungkin nanti perlu diimbangi dengan pendidikan misalkan anti predator, atau pendidikan anti seksual, atau pendidikan intinya yang berujung pada penguatan karakter, agar pendidik itu punya karakter dan terselamatkan gitu dari praktek-praktek atau dari tindakan-tindakan yang itu memang nggak benar ya. Nah, oleh sebab itu saya berasumsi dan berpendapat bahwa pendidik itu tidak berhenti di gelar muallim atau mudarris atau ustadz atau muadzib ya. Kita harus lebih meningkatkan peran guru sebagai murabbi. Murabbi ini kalau saya pahami adalah guru yang mampu membimbing, mampu
memelihara, mampu melindungi anak didik. Bukan malah mencabuli, bukan malah menodai, bukan malah mengotori atau menganiaya dan sebagainya. Ya. Kalau guru hanya transfer pengetahuan, kemudian hanya mengajar, mengasih tugas, kemudian ada juga ditingkatkan lagi untuk bentuk karakter anak. Saya kira perlulah jiwa-jiwa murabbi, para asatid, ya, para ustazah, para guru, para kiai, para dosen, untuk meningkatkan perannya ke tahap murabbi. Jadi merangkul anak itu seperti anak kita. Merangkul anak itu memelihara, melindungi mereka itu sebagaimana kita melindungi keluarga kita. Ya, bukan malah menjadi kesempatan kita untuk berbuat jahat kepada mereka. Jadi murabbi itu ya adalah semacam penyatuan, ya, penyatuan apa rasa seorang guru yang dia transfer ke jiwa murid, sehingga seolah-olah itu memang seperti orang tua beneran. Sehingga guru itu tidak akan berbuat jahat kepada siswanya, kepada santrinya, kepada anak didiknya. Kenapa? Karena mereka anggap itu adalah anak didiknya, penerusnya, ya. Jadi di situ guru memandang murid itu dengan belas kasih, bukan memandang dengan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi memang kita sebagai guru harus meningkatkan peran kita, tidak berhenti di muallim, di mudarris, ya, apalagi di muadzib, karena sekarang bukan perkara karakter siswa, karakter dosennya, karakter gus-gusnya, karakter pendidik itu sekarang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu saya berasumsi kita harus meningkatkan peran kita menjadi murabbi. Kemudian memang yang kedua, karena guru memang adalah manusia biasa, ya. Manusia biasa yang hidup di zaman yang memang serba ruwet, serba fitnah, serba ujian. Sehingga kadangkala guru itu sakjane lurus gitu loh. Tapi mungkin tergoda oleh handphone yang itu kan sekarang bisa kita akses kemana saja, apa saja. Kemudian tergoda oleh pandangan, tergoda oleh lalu lalang orang-orang sekarang kan nggak bisa kita batasi penampilan dan sebagainya, sehingga memunculkan syahwat, memunculkan hawa nafsu, sehingga disalurkan kepada siswa. Itu juga bisa jadi juga itu masalah psikis, masalah psikologi ustadz atau psikologi pendidik ini. Oleh karena itu memang yang harus kita fokuskan agar ini tidak menjadi wabah penyakit yang seperti virus ditemukan di lembaga ini, nanti berikutnya ada juga di sana, ada juga di situ kan. Sebagaimana yang ada di berita, muncul di pondok ini, pasti nanti di pondok A, pondok B pasti ada. Itu kan semacam kayak temuan COVID dulu, semacam temuan penyakit, kayak semacam temuan PMK lah, ya. Di daerah itu sudah muncul PMK, nanti 2 minggu lagi muncul di sana sama. Ini seperti penyakit, seperti virus. Ketika ini terkuak, maka tempat lain itu pasti akan terkuak juga gitu. Kejahatan yang sama di tempat yang sama-sama pendidikan. Dan ini sudah terjadi. Ya, oleh karena itu memang satu sisi harus dibenahi semuanya. Tadi untuk masalah murabbi itu adalah dari pembenahan internal seorang guru, kemudian
dibenahi lagi dalam segi manajerial. Jadi ini adalah wilayah pimpinan masing-masing pesantren atau masing-masing kepala TPQ atau masing-masing kepala sekolah di instansi yang mereka naungi untuk terus-menerus menggaungkan bahwa ini lembaga pendidikan ramah anak. Ramah anak. Apalagi karena kita sebagai orang tua, apalagi yang punya anak perempuan ini kan sangat sensitif gitu loh. Karena kejahatan ada di mana-mana sekarang. Bukan hanya di tempat-tempat yang kotor, mohon maaf. Di tempat-tempat yang suci seharusnya itu menjadi tempat ibadah, seharusnya itu menjadi tempat dakwah, tempat menebar ajaran Islam, menebar Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu-ilmu agama yang lain, malah dikotori dengan perbuatan yang negatif. Ya, oleh karena itu emang kejahatan ada di mana-mana, setan juga ada di mana-mana, hawa nafsu juga senantiasa menggoda kita setiap detik, setiap waktu. Jadi memang harus ada kontrol internal dalam diri, juga harus ada kontrol manajerial di lembaga-lembaga yang ada. Untuk apa? Ini untuk membentengi, ya, untuk membentengi guru-guru agar enggak terperosok ke dalam praktek yang hina ini, ya, praktek yang hina. Jadi yang seharusnya anak didik itu kita ramut dengan baik, kita pelihara dengan kasih sayang, kita didik dengan penuh kecintaan, jangan kita nodai dengan itu ya. Jadi apalagi yang mirisnya itu kan anak-anak kecil itu, anak-anak TPQ usia 17 atau 14 ke bawah lah, itu kan masih kecil, apalagi anak di bawah umur, anak TK, katakan anak TK, anak KB kan masih kecil. Jadi ini memang PR semua lembaga. Jadi selain kita mengontrol internal dalam diri personal, juga lembaga harus senantiasa memanage senantiasa mengingatkan, memperkuat karakter masing-masing pendidik di tempat itu untuk kita jadikan lembaga kita lembaga ramah anak, TK sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Yang kedua mungkin bisa dipasang semua CCTV. Ini kan cuma ini perkara fasilitas, perkara anggaran. Cuma bagi sekolah-sekolah yang mampu segera pasang itu, ya, di tempat-tempat yang itu memang rawan gitu loh, kayak di kamar mandi, di pojokan kamar mandi, atau di ruang kelas, atau di ruang guru. Ini dan di musola ya, dan di parkir juga. Jadi untuk mengantisipasi dan plus mudah nanti ketika misalkan ditemukan ada jejaknya gitu loh. Jadi ada bukti yang valid di situ. Jadi peran lembaganya juga harus kuat di sini. Ya, kemudian yang ketiga, kalau itu memang adalah lembaga yang usia anak SMP, SMA, ini memang dan itu mahasiswa, ini memang masalah yang rumit ya, yang beragam. Jadi dari lembaga itu mewarning ya, mengasih pengumuman pada siswa atau pada santri atau pada peserta didik, sebagaimana yang saya kutip dari pernyataannya Ustadz Khalil Nafis, bahwa di saat nanti baik itu cowok maupun cewek, di saat nanti kamu dipanggil guru, ya, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil dosen, dan itu di jam-jam yang itu rawan misalkan, ya, dan di jam-jam yang sepi, dan itu kamu harus datang sendiri, dan itu di tempat yang itu nggak semestinya, itu janganlah didengarkan, janganlah ditaati, janganlah datang gitu loh. Kalau datang minimal bawa teman banyak, itu ya. Jadi ini ya sebagai strategi agar siswa itu terselamatkan.
Jadi jangan dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil gus, ta'dziman wa takriman. Itu juga harus kita antisipasi saat itu. Karena secara jam ya, secara kondisi itu kayak mencurigakan gitu. Dan harus datang sendiri. Nah, ini kan bahaya. Kalau di tempat terbuka kemudian di jam-jam yang memang masih aktif itu nggak ada masalah. Kalau apalagi suruh datang ke rumah bimbingan personal, lah ini kan malah akan rawan gitu loh. Ya, itu emang sudah didesain untuk melakukan seperti itu. Kadang-kala juga memang nggak ada niatan. Tetapi kan ada kesempatan di situ. Ya, ayo bimbingan nanti jam 5 setelah semua pulang kerja. Hanya kamu aja, saya tunggu di ruang saya. Nah, ini kan ya kan, meskipun awalnya emang dia bimbing, cuma takutnya emang sikonya sepi, hanya dia berdua. Nah, ini kan karena setan ada di mana-mana. Ya, jadi guru juga harus dipagari, siswa juga harus dipagari dan mengerti gitu loh. Mungkin SMP, SMA mahasiswa masih bisa berpikir. Kalau yang jadi pertanyaan anak KB, anak TK, anak SD ini kan kadang-kala masih lugu. Nah, ini memang harus peran lembaga itu harus dikuatkan untuk jenjang yang masih kecil ini. Untuk yang jenjang yang SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini memang harus kita bentuk karakter para santri, karakter para siswa untuk berpikir logis itu loh. Berpikir logis dan nggak hanya pasrah, nggak hanya menurut gitu loh. Wah, dipanggil guru, nah harus berpikir gitu loh. Ya, jadi harus berpikir, harus menggunakan akalnya. Pantes nggak jam sekian itu dia manggil. Ya, kalau emang tidak mau menyakiti hati guru, misalkan ajak teman. Ya, jadi harus kita pahami. Nah, yang ketiga untuk mendukung ini memang selain lembaga memberikan bimbingan, memberikan pengetahuan, memberikan peraturan baik kepada guru maupun kepada siswa untuk masalah-masalah entah itu bimbingan atau masalah diskusi tugas, juga orang tua harus mewanti-wanti anaknya. Kalau diajak gurumu ke sini yang itu emang di luar jam sekolah dan itu kamu sendiri, nah waspada dan jangan mau gitu loh. Ya, jadi semua elemen harus terlibat. Ini untuk mengantisipasi gitu aja. Meskipun nggak berniat loh, saya nggak berniat, tapi kan kita nggak tahu nanti ketika itu dipertemukan dan ada kesempatan. Apalagi yang berniat, nah itu. Jadi sekarang kita itu nggak sulit itu loh untuk menilai apakah lembaga ini aman atau tidak, itu kita sulit gitu ya. Kemudian yang poin yang berikutnya adalah masalah negara dan kementerian. Jadi negara dan kementerian itu untuk saat-saat ini ya, kalau saya ini adalah masa-masa genting juga. Karena yang ditemukan kasus pelecehan itu tidak hanya satu di lembaga, tapi banyak lembaga. Baik pesantren atau yang sekolah. Nah, harusnya Kementerian Agama maupun Kementerian Kemendikbudikti harus satset gitu loh bahasanya. Untuk entah itu melakukan sosialisasi atau melakukan penguatan atau melakukan evaluasi gitu loh. Jadi bukan, kalau sekarang kan ini apalagi fokus untuk penerapan kurikulum merdeka. Bagi saya oke, karena itu akan diterapkan, tapi harus ada juga semacam progres nanti atau semacam program yang cepat ya. Itu bagaimana sih mengevaluasi ini? Entah itu kita bentuk sosialisasi, pendidikan yang ramah anak, atau kita nanti memperlakukan menghadirkan mata kuliah baru atau menghadirkan sebuah model pendidikan baru yang itu fungsinya adalah menguatkan karakter pendidik agar gak sampai ke sana, kemudian juga menjadikan lingkungan ini bebas gitu loh. Seperti kan bebas narkoba, bebas radikal, ini bebas asusila.
bebas pencabulan, ramah anak. Nah ini harus dikonsep. Jadi sekarang itu kalau saya bukan hanya fokus bagaimana anak itu bisa membuat proyek sebagaimana kurikulum merdeka, tapi bagaimana anak itu terlindungi gitu loh. Anak terlindungi, guru itu menjadi guru temenan, teladan gitu. Bukan guru yang hanya dibekali nanti anak didik seperti ini nanti buat proyek. Jadi jiwa-jiwa murabbi itu harus diterapkan untuk membentuk karakter pendidik. Ya ini semoga nanti ada program yaitu menyeimbangkan sehingga orang tua itu ketika menyekolahkan ke sini, memondokkan ke sana itu plong gitu loh, nggak takut anaknya nanti di A, di B, dan sebagainya. Jadi ini memang adalah wilayah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kemendikbudristek untuk mencari apakah memang perlu dievaluasi. Kalau evaluasi kan memang butuh banyak karena lembaga kita banyak, lembaga desa banyak, pesantren banyak, madrasah banyak, sekolah juga banyak. Apakah perlu adanya modul atau perlu adanya muatan lokal atau perlu adanya model pendidikan baru sebagaimana model pendidikan multikultural dan sebagainya untuk menguatkan pendidik agar berhati-hati agar gak main-main sama masalah ini, sehingga memang jiwa-jiwa pendidik itu seperti dulu. Pendidik adalah teladan mendidik anak dengan sepenuh hati, bukan mendidik anak untuk dijahati. Ya, karena ini bukan masalah yang baru, bukan masalah yang kecil, tapi ini berangsur-angsur gitu. Dan ini memang harus segeralah diadakan penguatan, pembenahan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan seksual yang ada di lembaga pendidikan gitu. Yang terakhir adalah memang masalah hukuman kemudian proses. Jadi memang harus jelas apakah nanti dihukum yang lebih berat atau seperti apa, dan ini harus memang disosialisasikan. Misalkan hukuman mati misalkan, atau hukuman yang orang itu bisa memikir 2 sampai 3 kali ketika mau melakukan kejahatan. Kayak barusan itu ada guru TPQ mencabuli 3 santrinya itu diprediksi ya dalam segi hukum itu 15 tahun pencabulan karena belum divonis ya. Jadi masalah hukuman diperkirakan 15 tahun. Menurut saya, apakah dengan 15 tahun itu membuat orang jerah atau dikasih hukuman lagi? Itu loh. Jadi ini adalah aspek penegak hukum ya. Nanti apakah memang ancaman itu belum membuat orang itu jerah, belum menjadikan orang itu masih mementingkan nafsunya dibanding dampaknya. Dan ini kan harus dievaluasi juga. Kemudian tambahan aspek pengawasan ya. Jangan sampai misalkan ya seperti masalah dana umat seperti ACT itu setelah ditemukan, kemudian setelah menjadi viral baru dikomentari beberapa pengamat kurangnya pengawasan. Nah, menurut saya jangan sampai lembaga pendidikan ya baik tinggi maupun yang dasar baru ada kasus kemudian menyalahkan pengawasan. Nah itu. Oleh karena itu pengawasan itu harus hidup gitu loh. Baik itu pengawasan di lembaga dasar, lembaga menengah, lembaga atas maupun lembaga tinggi. Pengawasan itu bukan hanya serta-merta pengawasan penerapan pembelajaran, bukan serta-merta pengawasan yang itu mengarah kepada akreditasi, tapi pengawasan bagaimana pendidikan itu emang benar-benar ramah anak, dan itu emang lembaga yang memang pas disebut lembaga pendidikan. Nah, gitu. Nah, untuk masalah pengawasan ini kan adalah tanggung jawab negara dan kementerian, karena ini terkait lembaga.
yang itu terikat secara administratif, sehingga memang diperlukan pengawasan. Sebagaimana KPK kan KPK ada dewasnya, Dewan Pengawas ya kan. Kenapa pendidikan itu kayaknya seolah-olah itu belum ada, dan pasti ada, mungkin kurang hidup, kurang aktif, sehingga ini banyak kecolongan. Nah, ya jadi perlu pengawasan yang ketat, pengawasan ini mungkin dengan satu kali kunjungan, mengevaluasi, memberikan sosialisasi, memberikan penguatan pada kepala sekolah, pada tenaga pendidik, kepada tenaga kependidikan, kepada satpam dan sebagainya. Betul ya. Jangan sampai kepala sekolahnya aman, gurunya aman, TU-nya aman, delalah satpamnya yang nggak aman. Ya, jadi semua stakeholder di lembaga pendidikan itu harus ikut sosialisasi, harus ikut pembinaan. Ya minimal 1 bulan sekali kunjungan para pengawas. Jadi pengawas ini bukan fokus kepada pembelajaran, masalah fasilitas, masalah penerapan kurikulum yang itu mengarah kepada akreditasi, tapi ya mengarah kepada pembentukan mental, pembentukan psikis, pembentukan karakter stakeholder di sini, gitu loh. Agar benar-benar memang dia lurus. Itu ya. Jadi memang ini perlu peningkatan pengawasan dalam segi ini. Ya, tidak hanya serta-merta ngecek dokumen, ngecek RPP, ngecek evaluasi rapat dan sebagainya. Nggak harus ngecek semuanya. Ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang itu memang berkaitan dengan kegiatan luar. Nah, ini juga perlu diawasi. Ya. Ya, baik itu di pendidikan tinggi maupun di pendidikan dasar. Ya, kayak kemah, kayak jelajah, ini harus benar-benar diawasi. Ya, jangan sampai ada yang main di situ. Baik itu nanti masalah asusila maupun masalah seperti musibah, seperti anak hilang atau anak hanyut. Nah, ini juga harus benar-benar sekolah atau kampus itu ketat dalam proses perizinan, dalam proses kegiatan ini harus jelas itu loh. Jangan sampai nanti ada korban, pihak sekolah mengatakan, oh itu nggak dapat izin, dan sebenarnya ini kan akan menjadi aneh itu. Jadi kepala sekolah harus benar-benar cek semuanya, ya, cek semuanya. Jangan yang dicek itu segi pembelajaran, segi administratif, segi keuangan SPP, tidak, harus ke sana, kepada pembinaan, cara ngajar, cara kedekatan dengan anak itu bagaimana. Kalau ada guru yang itu dekat dengan siswa itu berlebihan, ya ditegur, dikasih peringatan untuk jaga jarak. Apalagi guru laki-laki dengan siswa perempuan, apalagi anak-anak yang ke atas itu ya, SMP, SMA itu kan juga rawan. Ya, jadi jangan sampai keakraban guru itu ya sih bagus, tapi jangan sampai keakraban guru ini menjadi sumber setan itu masuk di situ. Karena kita nggak ada jaminan gitu loh. Jadi ini sebagai antisipasi, bukan mengajak guru tuh harus jaga jarak, tapi ini untuk mengantisipasi gitu loh. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang tepat, mohon diberikan masukan. Ini sebatas sharing ya, karena kita juga berdoa ya, dan nauzubillah jangan sampai kita ini masuk ke situ ya, jangan sampai kita masuk ke situ ya Allah. Ya, kita hanya bisa berdoa ya, dengan godaan kanan kiri, dengan keadaan luar yang begitu ya, belum lagi masalah medsos dan sebagainya. Kita berharap ya semoga anak didik kita selamat, kita juga selamat, lembaga kita juga selamat dari hal-hal yang seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.